sing this song with me. Sing You Are God. Come on. You are God, and we lift you up. Keep singing, keep praising, and we won't stop. Give it all we got, 'cause you're worthy of all glory. Oh, there is no other, you are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. Sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Come on, everybody, clap your hands for him, because he has boundless love for us. Amen. Say it with me, boundless love. Boundless love, like before the sun. Your glory, eternal, never stops. Giving all we got. Creation, keep singing. Oh, there is no other. You are forever. Lord over all, there's nobody like you, no one beside you. To you, to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Sing to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Come on, everybody, clap your hands. You want to lift them up, amen? Let's sing, we lift you up. Lift you up, Papa. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. We lift you up. We lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Come on, everybody, clap your hands. We wanna sing to you, Lord. Sing to you, come on. To you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound to you. Masih dalam posisi berdiri, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi menyembah Tuhan. Mari kita fokuskan hati kita kepadanya. Karena kita tahu bahwa kita milik Tuhan dan bukan milik yang lain. Dan kita tahu bahwa Dia ada di dalam kesesakan kita dan di dalam sukacita kita. Hari ini kita mau berserah kepada Dia. Sebab kita milik Dia. Sama-sama katakan. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu, karena pengorbanan
jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Karena pengorbananmu Bapa, ku bisa hidup. Karena pengorbananmu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Semua kekuranganmu Kau tahu Bapa. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Tuhan, Kau pegang setiap musim di dalam hidup kita, Tuhan. Tidak pernah sekalipun Engkau meninggalkan kita. Jesus, help us understand that we are yours. Help us understand that you are a God that is bigger than all our problems. You are a God that is bigger than everything. And you have never left us. You have always been there in every season, through everything. Help us surrender, Lord. Help us understand that we cannot do it on our own. Help us understand that we cannot do it with our own strength. Help us understand that our life is in your hands and not in our own hands. Help us so that you may be the highest authority in our hearts, Lord. Help us so that we may not be full of ourselves, Lord. But we want you to rule our heart, Lord. Please help us. Lord, today we want to worship you with all we can, with all we have. Kita mau sembah Tuhan dengan apa yang kita punya. Tolong kita, Tuhan. Please guide us, Lord. Please lead us, Lord, to your love.
Oke, sebelum itu deh, aku mau tanya, minggu lalu, oke udah. Apa judulnya teman-teman? Lebih kencang sekali lagi, 1, 2, 3. Tema bulan ini ada yang ngeh tentang apa? Sepanjang bulan ini kita ngomongin apa? Kemurahan hati, oke. Nah, minggu lalu siapa yang ingat khotbah minggu lalu? Siapa yang datang ke gereja minggu lalu? The Real Rich, ya. Kisahnya tentang siapa? Lazarus dan the rich man gitu ya. Apa pesannya minggu lalu? Lazarus dan orang kaya. The rich man love himself and doesn't care about the Lazarus kan. Tapi Lazarus even though he didn't have anything but he still love God. Right? Nah, kalau sekarang if I ask you guys, which one kalian pilih? Di posisi siapa? Di posisi the rich man atau di posisinya Lazarus? Kalian pengen, setelah kan kemarin tuh belajar, ternyata orang kaya mati, orang miskin juga mati. Kita bakal mati gak? Oke, kalau kita mati kita akan masuk kemana? Surga, yakin ya? Jadi kalau kita mati kita akan masuk ke dalam sebuah eternity, apa? Tapi ada 2 jenis eternity-nya, eternal life atau eternal death. Fire, api yang kekal atau kehidupan yang kekal, kemarin gitu kan ya? Oke, so kita akan belajar ini ya tadi, apa namanya? Apa arti eternal life? Kehidupan yang kekal. Nah, kita akan belajar, jadi bukan cuma kalian teman-teman yang bingung, tenang aja. Bukan cuma kalian yang bingung kalian akan berakhir di eternal life atau di mana ya gitu ya. Karena 2000 tahun lalu, berapa tahun lalu? 2000 tahun lalu ada seorang ahli Taurat. Apa? Ahli Taurat. Ahli Taurat tuh kalau zaman sekarang apa berarti? Ahli Taurat. Ahli, seseorang yang sudah ahli di dalam tentang Taurat. Kalau dalam sekarang tuh zaman sekarang kira-kira kayak gimana tuh bentukannya? Pastor, pendeta, ya orang-orang yang udah ngerti Alkitab, kira-kira gitu ya. Nah, si orang yang udah ngerti ini aja, dia itu masih bertanya, dan waktu itu 2000 tahun lalu dia bertanya langsung sama Tuhan Yesus. Kita akan lihat percakapan mereka di kitab Lukas pasal 10, buka Alkitab masing-masing. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk. Apa yang ditanyakan sama ahli Taurat? Apa yang kita bisa perbuat? What we can do to get the eternal life. Oke, jawaban Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal budi, dan kasihilah sesamamu. Itu jawaban siapa? Yakin itu jawaban Tuhan Yesus? Itu jawaban siapa? Ahli Taurat. Siapa yang ngomong itu? Tuhan Yesus atau ahli Tauratnya? Yang bertanya siapa? Yang menjawab? Terus kenapa dia? Jadi dia tahu nggak jawabannya sebenarnya? Kenapa dia bertanya? Dia mau mencoba Yesus. Kenapa dia mau mencoba Yesus kira-kira? Oke, dia kan nanya kan, guru gimana caranya supaya aku bisa dapat kehidupan yang kekal? How can I get the eternal life? Jawaban Yesus apa? Bukankah kamu ahli Taurat? Have you read all the books gitu kan? Kamu udah baca semuanya. Emangnya apa yang kamu pelajari di Taurat itu? Yesus, si ahli Taurat bilang apa? Dia tahu jawabannya, kasihlah Tuhan Allahmu dan kasihlah sesamamu. Tapi yang menarik adalah ahli Taurat itu sebenarnya dia tahu di dalam hatinya ada beberapa orang tertentu yang dia nggak sayangi. Dia nggak mau mengasihi beberapa golongan tertentu, makanya dia tanya. Dia tanya begini di ayat 29, coba bacain sama-sama ayat 29. Sama kan Novi, 1, 2, 3. Tetapi dia bertanya, siapakah sesama manusia? Dia mau ngapain tadi sebelumnya? Mau membenarkan diri. Kita baca, Kanavi itu kan yang kalian baca versi terjemahan baru. Kanavi tunjukkan versi firman Allah yang hidup. Kita baca sama-sama di ayat 29. Kebaca ya. 1, 2, 3. Orang itu ingin membenarkan diri. Karena apa? Ia tidak mengasihi beberapa golongan tertentu. Sebab itu ia berkata, siapakah yang dimaksud dengan sesama manusia? Oke, dia bertanya nih ahli Taurat. Kalau Kanavi tanya kalian, siapakah sesama manusia? Who's your neighbor? My family, friends, and what? And what? And all the people here. Pintar ya jawabannya ya. Pertanyaannya kenapa ahli Taurat ini nanya?
Siapa yang dimaksud dengan sesama manusia itu Tuhan? Coba, kenapa dia bertanya gitu? Masa dia nggak tahu sesama manusia siapa? Jawabannya karena dia, apa tadi yang warna kuning? Ia tidak mengasihi beberapa. Iya, ternyata memang gitu ya. Kita tuh tahu jawabannya, cuma kita nggak bisa mengasihi beberapa orang tertentu. Nah, siapa yang dimaksud dengan beberapa golongan kita akan belajar. Setelah dia tanya begini, jawabannya Yesus apa? Yesus dia kan nanya, siapa Tuhan yang dimaksud dengan sesama itu? Tuhan Yesus jawabnya apa? Oke, tiba-tiba Yesus menjawab nggak langsung dengan jawaban. Yesus menjawab dengan sebuah cerita. Ceritanya dimulai dengan apa? Ayo. Seorang Yahudi, karena feeling kalian orang apa tadi? Yahudi. Yahudinya kenapa? Dia berjalan mau pindah dari Yerusalem ke Yeriko. What happened to him? Dirampok. Kalau orang dirampok tuh itu rich atau poor? Rich. So a rich man was walking and tiba-tiba dia dirampok. Oke, siapa tadi orang apa? Yahudi. Setelah itu apa yang terjadi? Setelah itu ditinggalin setengah mati dia di situ setelah dirampok. Setelah itu apa yang terjadi? Seorang imam. Imamnya orang apa nih? Imamnya orang Brazil. Orang apa? Imam Yahudi lewat. Tahu imam? Tahu imam? Kalau zaman sekarang imam tuh apa? Siapa? Kalau imam zaman sekarang tuh apa konteksnya? Bisa dibilang pendeta, pemimpin agama. Oke? Seorang pemimpin agama Yahudi yang sesama orang Yahudi juga dia lewat ngapain? Dia ngapain? Bantu. Dia lewat. Oke, setelah itu seorang Lewi. Tahu Lewi? Orang Yahudi juga. Oke. Ini karena konteks ya. Tahu Israel ya? Tahu Israel? Israel itu nama lainnya, nama sebutannya sebelumnya siapa? Yakub. Tahu Yakub? Saudara Esau, pintar. Oke, Yakub itu diberkati Tuhan kan. Dia punya berapa anak Yakub? Yakub berapa anaknya? 100. Ada 12 anaknya. Dia punya 12 anak yang akhirnya 12 anak ini menjadi suku-suku bangsa. Salah satunya adalah Lewi. Gitu ya. Jadi Yakub itu berganti nama dia di akhir. Dia berganti nama jadi Israel. Bisa? Jadi Israel itu adalah nama seorang tadinya Yakub yang berganti jadi Israel. Dia punya 12 anak yang jadi 12 suku bangsa. Salah satunya Lewi. Jadi Lewi ini juga adalah golongan orang Yahudi juga. Orang Israel juga ya. Tapi orang Lewi itu kita katakanlah dia orang sibuk kali ya, dia mau pelayanan, mungkin dia mau ke gereja tuh. Dia mau pelayanan terus dia tinggalin si orang Yahudi. Satu golongan, satu teman, berarti itu saudara kali ya. Tadi kan Kak Novi tanya kamu, siapa? Who's your neighbor? Jawabannya yang pertama, my family. Ya, ini keluarganya bukan harusnya? Iyalah kan masih sama-sama orang Yahudi tadi. Bisa ya? Setelah itu apa yang terjadi? Ada orang Samaria. Nah, Samaria ini, jadi ceritanya orang Samaria ini adalah tadinya juga sama-sama orang Israel. Jadi Samaria ini tadinya adalah golongan Israel, tapi suatu ketika Israel ini terpecah menjadi 2. Terpecah jadi berapa? 2. Satu Israel Utara, satu Israel Selatan. Israel Utara ini ibu kotanya Samaria. Israel Selatan ibu kotanya Yerusalem. Tadi yang datang orang Yahudi jatuh dari mana tadi katanya? Ya, jadi beda ya, orang Yahudi dari Yerusalem, satu lagi orang Samaria dari Israel Utara. Nah jadi mereka ini berantem, jadi 2 kerajaan yang terpisah. Terus suatu ketika Israel Utara ini yang di Samaria ini mereka kawin campur, apa? Nikah campur, jadi kayak nikah dengan suku yang lain. Di zaman itu tuh pantang, buat mereka tuh nggak boleh kalau nikah campuran tuh nggak boleh. Karena kalau nikah campur jadinya nggak murni. Cinanya nggak murni, Bataknya nggak murni, Israelnya nggak murni gitu lah ya bisa. Nah sementara orang-orang Samaria ini tuh mereka banyak melakukan pernikahan campur yang akhirnya membuat orang-orang Yahudi ini kayak menganggap mereka itu udah bukan keluarga lagi. Kita udah beda, darah kalian tuh udah nggak murni intinya gitu. Mereka dikucilkan, diapain? Bahkan mereka musuhan lah, sampai ada pokoknya kayak peraturan. Kalau orang Yahudi ketemu orang Samaria gak boleh ngobrol, gak boleh berteman, gak boleh bersentuhan gitu. Bisa ngerti konteksnya? Tapi ini kan Tuhan Yesus ceritakan sebuah perumpamaan ya. Tadi untuk menjawab pertanyaan si ahli Taurat. Ahli Taurat tadi bertanya apa? Kita remind lagi. Pertanyaan tadi apa? Siapakah
Who's my neighbor? Siapakah sesamaku yang harus kukasihi itu? Dia bertanya kan. Terus Yesus ngasih perumpamaan ini. Tadi 2 orang pertama yang melewati si orang yang terjatuh siapa? Orang apa? Yahudi. Dan terakhir yang nolong dia akhirnya siapa? Orang Samaria. Samarianya ngapain? Samarianya ngapain aja? Balut luka, terus digendong ke kuda. Itu kuda ya? Ke keledai, terus dibawa ke penginapan. Setelah itu diapain? Apakah sampai situ doang? Diletakin gitu aja? Dirawat, bahkan dia kasih duit ke pemilik. Dia bilang apa? Tolong jagain, nanti kalau aku udah balik lagi aku kasih duitnya. Pokok dirawat sampai sembuh. Oke? Oke, itu tadi konteksnya. Setelah selesai cerita itu, Tuhan Yesus tanya apa sama orang ahli Taurat? Coba. Apa pertanyaan Yesus selanjutnya? Oke, siapakah yang adalah neighbor dari 3 orang ini terhadap si orang yang terluka itu? Siapa? Menurut si ahli Taurat siapa? Orang Samaria gitu ya. Bisa ya, kenapa kira-kira Tuhan Yesus nanya ini, menceritakan ini sama orang si ahli Taurat? Kenapa gak simpel aja? Kan ditanya, Tuhan siapakah sesama manusia itu? Kenapa Tuhan Yesus gak jawab aja? Ya semua orang lah menurut lo. Kenapa gak gitu jawabannya? Kenapa Tuhan Yesus harus ceritain perumpamaan ini? Karena yang tadi ayat 29, si orang ahli Taurat itu, dia apa tadi? Dia tidak mengasihi beberapa golongan tertentu. Karena dia hanya mau mengasihi siapa? Menurut dia hanya perlu mengasihi sesama sukunya. Tapi kenyataannya pada cerita ini, apakah orang Yahudi menolong orang Yahudi itu? Tidak. Justru yang menolong dia adalah orang asing. Orang yang dianggap asing, yang dikucilkan, yang dibuang. Oke, sekarang Kanavi mau tanya, siapa di sini yang punya circle? Siapa yang punya circle? Geng. Atau circle deh. Circle apa? Di sekolah, satu sekolah. Kamu circle-nya apa? Sekolah. Kamu kenal dia? Itu neighbor kamu bukan? Iya ya. Yang itu? Neighbor kamu bukan ini? Iya. Tapi kan kita tadi gak cuma berhenti sama kenal ya. Tadi Tuhan Yesus perintahnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Siapa sesamanya? Semua orang gitu ya. Nah ini Kanavi mau sharing gitu. Sometimes kita tuh tergampang ya buat diri kita tuh kayak, aku cuma mau baik sama orang yang baik sama aku. Kalau ada orang yang jahat sama aku akan lebih jahat sama dia. Dia kata-katain aku mempermalukan dia nanti di Instagram gitu ya. Lihat aja aku balas kejahatannya. Tapi kalau dia baik sama aku bisa lebih baik gitu. Siapa yang suka kasih makanan sama orang yang baik sama dia? Biasa aja ya, kalau kita baik sama orang baik biasa aja. Tapi yang Tuhan Yesus minta bahkan lebih besar ya daripada itu. Kayak si orang Samaria ini yang bahkan dia itu dikucilkan, dianggap udah dibuang dari keluarga gitu. Kayak udah dianggap bukan satu kelompok gitu. Tapi dia yang justru turun tangan. Nah cuman kisah ini apakah ini kisah nyata atau ini hanya sebuah perumpamaan? Ini mungkin memang gak kejadian nyata ya di dalam kehidupan secara sejarah. Tapi yang kita tahu pasti ada orang yang benar-benar ngelakuin ini di dalam kehidupan kita. Siapa kira-kira? Kira-kira siapa orang yang dibuang, ditolak, dianggap gak ada, tapi dia yang mengasihi orang-orang yang menolak dia itu dengan sempurna? Siapa itu? Siapa yang begitu? Tuhan Yesus, iya ya, Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh apa yang dia kerjakan? Apa yang dialami Tuhan Yesus dalam hidup kita? Coba, hidup dia, sorry. Waktu Yesus hidup, Yesus tuh ngalamin apa? Yesus dianggap gak sama keluarganya? Really? Pernah dengar cerita ketika Tuhan Yesus pulang ke kampungnya, dia gak dianggap sama orang-orang sana? Pernah dengar gak? Pernah. Yesus diapain lagi? Apakah Yesus dirangkul oleh orang-orang? Dianggap baik gitu sama orang-orang? Yesus diapain aja selama dia hidup? Dicambuk, diludahin, dipukulin, dihina-hina, ditelanjangin, disalib, disayang. Orang terdekatnya aja mengkhianati dia kok. Siapa teman terdekatnya Yesus? Yang paling kalau Yudas masih agak jauh lah, yang lebih dekat, lebih bestie. Petrus. Petrus ngapain Yesus? Menyangkal. Udah kurang sakit apa dia?
Dihianatin, disangkal, dijual. Diapain lagi? Diapain lagi Yesus? Tapi apa yang dia lakukan? Apakah dia balas atau berhenti mengasihi? What did Jesus do? WWJD. Dia mengasihi sampai mati gitu ya. Great generosity, kemurahan hati yang begitu besar. Sekalipun dia ditolak, dikucilkan, dihina, difitnah, dibuang, dibunuh. Apa yang Yesus berikan buat kita? Ini hanya sedikit aja yang Kanavi tulis di depan. Apa aja? Coba bacakan. Iya, yang kena ke kamu real friendship gitu ya. Kenapa ngerasa dikhianatin orang-orang ya? Iya, Yesus tuh memberikan companion yang benar-benar ya, real friendship, pertemanan yang sejati gitu buat sahabat-sahabatnya. Apalagi yang Yesus berikan? Kenapa? Sacrificing, ya kamu sadar kalau Yesus berkorban buat kamu, mati buat dosa-dosamu gitu ya. Apalagi? Forgiving, sekalipun si Petrus udah nyangkal dia, Yesus langsung condemn enggak kan? Dia diterima kembali. Apalagi praying, kalian tahu pernah baca, kalau kalian pernah baca Yohanes pasal 17, itu sebelum Yesus mati dan naik ke surga, dia berdoa buat murid-muridnya. Supaya Bapa melindungi mereka dari kuasa jahat gitu, supaya iman mereka terus bertumbuh. You know, Jesus did so many things, even though dia mendapatkan banyak perlakuan yang gak buruk. Itu yang Yesus mau yang mau nyatakan gitu lewat kisah tadi. So, siapa di sini yang adalah pengikut Yesus? Oke, so kalau kita mengaku kita adalah pengikut Yesus, kita juga mau meniru apa yang Yesus lakukan, bukan? Dengan cara apa tadi? Gimana cara supaya dapat eternal life tadi? Yang pertama apa? Love your God. The first law, love your God with all your heart, all your mind, yes, all your soul, all your strength. And the second one is love your neighbor. Who's your neighbor? Everyone. Ya, semua orang asing, strangers, the one you hate, your enemy, all of them are neighbors. Sekarang kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri sekarang, ayo bangkit berdiri. Sekarang temui 5 orang asing. Ayo. Kita mau latihan mengasihi kan? We want to try to love our neighbors. Come on. Find 5 people, 5 stranger yang kalian gak pernah kenal. Ayo cepat. Bisa salam terus peluk. Ayo. I love you bro, I love you sis gitu. Come on. Love you bro. Ayo come on. 5 orang. Yang belum, kakak-kakaknya tolong liatin. Ayo. Hey bro, what's up bro, I love you bro, gitu-gitu. Ayo. 5 orang. Hi sis, apa kaps? Oke, good. Ya udah ayo, yang udah duduk boleh. Tepuk tangan buat semuanya dulu. Good. Gitu ya. Terakhir, tentang kemurahan hati itu nggak cuma sekedar tentang feeling. Siapa di sini yang pernah ngeliat orang rumah kebakaran, apa yang dilakukan? Biasanya orang zaman sekarang kalau ada peristiwa gitu ngapain? Sometimes we confuse about generosity with feelings. Kadang-kadang kita ngerasa kemurahan hati itu hanya bisa tentang kasihan ya, sedih ya, turut berduka ya dan lain-lain. Tapi sebenarnya kemurahan hati kalau tadi kita belajar dari orang Samaria, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Generosity isn't just a feeling or a reaction to suffering, but it's about genuinely caring, taking action. Kayak tadi contohnya taking action, at least for a small thing. Start with a small thing. Sapa dia, tanya apa kabar, gimana sekolahmu, walaupun malu-malu, just do that. Taking action gitu ya. Karena tadi orang Samaria dia ngelakuinnya dengan sepenuh hati sampai selesai. Totalitas apa? Total. Jadi dia nggak cuma kasihan, nggak cuma menyembuhkan luka, tapi dia bawa sampai dipastikan benar-benar sembuh. Oke? Bisa? Gitu. Jadi kita belajar hari ini ya tentang kemurahan hati. Kemurahan hati itu dilakukan karena kita tahu siapa yang kita ikutin, yaitu Tuhan Yesus kita. Oke, so the last question is, jadi kita nggak lagi bertanya seperti si ahli Taurat tadi. Siapakah sesama? Tapi pertanyaannya adalah, have you become a neighbor to others? Ini neighbor bukan tetangga maksudnya ya. Apakah kamu sudah menjadi sesama terhadap orang lain atau sesama yang lain gitu ya. Jadi boleh nggak misalkan minggu depan Kanovi berharap teman-teman udah kayak tadi. Datang tuh temuin 5 orang baru gitu. Bisa? Youngsters bisa?
Oke teman-teman, belajar apa hari ini? Coba ada yang bisa share? Ayo, karena mau satu orang share apa yang kalian dapetin. Dua deh, satu cowok atau cewek, boleh? Jadi kita tuh harus bisa saling menghargai dan menyayangi teman-teman kita, apapun yang ada di sekitar kita, dan kita harus bisa belajar untuk saling mengenalkan diri kita kepada orang lain. Selagi orang lain gak mau, kenapa kita gak mau? Oke, tepuk tangan. Thank you Bradley. Lanjut kamu udah. Come on Steffi. What you learn? Kita harus saling mengasihi, mau dia jahat, dia tetap manusia yang gak ada sempurna, tetap harus disayangi, harus dimaafin. Dimaafin, oke. Pengalaman kayaknya dia ya. Oke, thank you teman-teman. Karena berdoa teman-teman bisa mengerti dan belajar lebih dalam tentang firman Tuhan, oke? Oke, sekarang kita mau masuk ke pengumuman. Pengumuman pertama apa nih, Kak Fanaya? Jadi yang pertama, teman-teman udah ikut komsel semua? Boleh angkat. Coba yang udah ikut komsel angkat tangan deh. Mantap, kayaknya ya. udah menambah nih. Iya. Karena kita udah ingetin setiap minggunya. Betul. Buat yang belum ikut komsel, boleh banget ke semua kakak-kakak yang lagi pakai baju biru di belakang tuh, kalian bisa lihat Kak Ebi, mungkin Kak aku. Nanti bilang, Kakak aku mau komsel, aku pengen ketemu teman-teman di gereja, aku pengen ketemu di luar hari Minggu gitu ya. Nah, buat teman yang mau komsel ada online, ada onsite. Buat teman-teman yang misalnya, aduh Kak aku gak bisa komsel, aku tinggalnya jauh banget di atas gunung. Nah, Wow. boleh yang online, oke? Buat yang deket-deket di Kelapa Gading, yang bisa ke sini. Bisa ikut onsite. Onsite. Kita ada yang komsel buat mahasiswa untuk SMA, untuk SMP dan University juga. betul. Yes. Ya, mahasiswa university. Mahasiswa, sorry. Oke, bisa dilihat jam-jamnya di sini. Yep. Buat teman-teman yang butuh sesuatu yang lebih fleksibel, boleh join yang online. Iya. Oke, selanjutnya. Oke, mau mengingatkan semua teman-teman untuk tiap minggunya kalau bisa dibawa Alkitab fisiknya, buku tulisnya, dan pulpennya. Kalau nggak punya Alkitab fisik, boleh download aplikasi Bible-nya. Oke. Next. Selanjutnya, buat teman-teman yang tadi, Kak aku masih nggak ngerti nih kayak gimana. Yes. Tapi aku nggak ngerti konsepnya ini tuh kayak gimana. Nah, boleh banget tanya di sini. Untuk jawabnya nanti kita akan ada waktu di mana kita jawab, tapi belum Nggak tahu ditentukan. jawabnya kapan. Tapi kalau ada pertanyaan, kita sangat senang kalau teman-teman bisa isi ini Yes. untuk bertanya. Betul. Selanjutnya, Oke. Kalau ada teman-teman yang ingin didoakan, kalau ada struggle, mau ujian atau ada apapun yang mau didoain, kalian boleh scan QR code ini, nanti pastinya kakak-kakak akan doain kalian semua. betul sekali. Kalau takut misalnya, Kak aku nggak mau orangnya tahu aku lagi sakit hati gitu ya. Gak usah tulis namanya nggak apa. Iya betul. Kalau mau foto dulu, mau simpen, kalau misalnya butuh one day didoain boleh. Oke, selanjutnya. Yes, Oke. ada apa nih bulan ini? Di bulan ini kita ada activities tiap minggu pertama dan minggu keempat. Minggu pertama kita ada small group di mana kita berkumpul Betul, dengan berkumpul. tiap segmen kelas-kelasnya SD, SMP, SMA. Nanti dengan kakak-kakak mentornya juga yang akan bantu kalian mendalami lagi tentang firman Tuhan. Kalau tentang Bible Yes. study gimana Kak? Nah, untuk Bible study kita akan sama-sama membaca Alkitab dan sama-sama perhatikan dan mencatat ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tadi udah bawa Bible, boleh banget khususnya di minggu-minggu pertama dan keempat langsung dibawa Bible-nya dan buku catatan yang pernah dikasih ya. Yes, betul. Kalau misalnya belum dapat gimana Kak? Kalau misalnya belum dapat Minta bawa dari ke- rumah. Iya. Ya. Oke, selanjutnya. By the way ini setiap bulan ya, bukan bulan ini doang. Yes. Bible study dan small group. Selanjutnya. Kita akan ada retret Yeay, bulan depan. Kita ada retret. Yang udah daftar retret siapa? Aku udah. Yeay. Oke, kayaknya udah banyak yang daftar. Ya, yang belum daftar kita masih ada di harga 800.000 untuk bulan ini, masih boleh banget daftar. Untuk yang khotbah akan ada Pastor Felix dan Pastor Ashley, dan Pastor Malon Bolung juga ada worship night. Itu di tanggal 2 sampai 4 Juli di Green Forest Bogor. Kalian boleh scan QR code-nya kalau mau daftar, silahkan. Betul banget, kalau misalnya mau foto dulu buat kirim ke orang tua, pengen Ya. izin dulu boleh banget ya, foto Yes. dulu.